Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa semakin kita menolak sesuatu, hal itu justru semakin sering terjadi? Neville Goddard membuktikan rahasia ini lewat sebuah tangga. Dia menyuruh muridnya menulis, "Saya tidak akan memanjat tangga sepanjang hari, tapi membayangkannya memanjat sebelum tidur." Hasilnya, logika mereka kalah telak oleh kekuatan imajinasi. Mari kita bedah mengapa pikiran bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak. Halo Hai Mistik, selamat datang di Bermain Jiwa Kepelimpahan. Saya Triandoko dan di sini kita membedah mekanisme manifestasi secara logis agar kepelimpahan bukan lagi sekedar keajaiban, tapi hasil yang bisa kita ciptakan. Hari ini kita akan bahas salah satu eksperimen paling legendaris dalam sejarah manifestasi, teknik tangga. Teknik ini akan membuktikan bahwa apa yang kamu bayangkan jauh lebih berkuasa daripada apa yang kamu katakan. Pastikan kamu sudah subscribe untuk menjelaskan logika dan energi menuju hidup yang lebih makmur. Mari kita mulai. Dalam video ini kita akan bahas pertama, kisah nyata eksperimen tangga Neville Goddard yang mengguncang logika. Kedua, mengapa pikiran bawah sadar mengabaikan kata tidak dan justru fokus pada gambar. Ketiga, cara mengadaptasi teknik ini untuk keinginan pribadimu. Dan terakhir, keempat, panduan praktek malam hari dan tantangan 3 hari untuk kamu buktikan sendiri. Mari kita kembali ke masa lalu di sebuah ruang kelas di New York. Neville Goddard berdiri di depan murid-muridnya, termasuk seorang pria bernama E.O. Locker Jr. yang sangat skeptis. Neville memberikan tugas yang terdengar konyol. Selama 3 hari, mereka harus membayangkan memanjat tangga setiap malam sebelum tidur. Tapi ada syarat uniknya. Di siang hari, mereka harus menulis di kertas, di cermin, dan di mana saja kalimat "saya tidak akan memanjat tangga". Mereka harus mengatakannya dengan sadar. Logikanya, jika kata-kata adalah penguasa, maka mereka tidak akan pernah memanjat tangga, bukan? Namun apa yang terjadi? Locker Jr. menceritakan bahwa dalam waktu singkat, setelah 3 hari itu, dia terjebak dalam situasi yang tidak terduga. Dia harus memanjat tangga fisik di dunia nyata untuk membantu seseorang atau menyelesaikan pekerjaan. Dia mencoba menolak, dia mencoba menghindar, tapi seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membuatnya memanjat tangga itu. Mengapa? Karena imajinasi malam harinya telah menanamkan perintah yang jauh lebih dalam daripada penolakan siang harinya. Jadi teknik ini menarik saya karena saya membuktikannya sendiri. Walaupun kejadiannya tidak 3 hari. Bahkan saya hanya melakukannya sambil lalu, hanya iseng saja. Kejadiannya tiba-tiba ada bagian rumah saya karena di tepi jalan itu dipasang banner oleh sales rokok yang nakal. Mereka memasang tanpa izin. Jadi itu baru ketahuan beberapa hari setelahnya. Dan akhirnya saya ingat, saya pernah mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Neville Goddard ini. Waktu itu saya benar-benar terkejut. Kok bisa ya? Nah, sekarang mengapa pikiran bawah sadar kita mengabaikan kata tidak? Mari kita lakukan tes kecil. Jika saya katakan kepada kamu sekarang, jangan bayangkan gajah berwarna merah muda. Oke? Apa yang muncul di kepalamu? Tepat sekali, seekor gajah merah muda. Jadi pikiran bawah sadar kita itu bekerja dengan gambar, bukan tata bahasa. Ia tidak mengerti kata tidak, jangan, atau berhenti. Ia hanya menangkap kata benda dan gambar yang menyertainya. Ketika kamu berkata, saya tidak akan memanjat tangga, pikiran bawah sadar kamu justru sibuk mencetak gambar memanjat tangga berkali-kali. Neville ingin membuktikan bahwa imajinasi adalah bahasa asli dari penciptaan. Kata-kata di siang hari adalah produk dari pikiran sadar yang logis dan seringkali penuh keraguan. Sedangkan imajinasi di ambang tidur adalah perintah langsung ke pusat kendali realitasmu. Jika terjadi pertarungan antara keinginan atau kata-kata tadi dan imajinasi atau gambar, imajinasi akan selalu menang tanpa kecuali. Ini adalah hukum psikologi yang sangat dalam. Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan lewat ucapan, tapi lewat apa yang kita yakini sebagai kenyataan di dalam batin. Nah, mungkin kamu bertanya, Mas Tri, kenapa harus memanjat tangga? Saya ingin uang, saya ingin kesehatan. Nah, jadi tangga hanyalah alat uji coba. Tujuan Neville adalah agar kamu percaya bahwa teknik ini bekerja. Setelah kamu berhasil memanjat tangga secara kebetulan di dunia nyata, iman kamu akan meningkat. Lalu kamu bisa mengganti tangga dengan apapun. Misalnya, menerima pesan singkat dari seseorang, mendapatkan hadiah kecil,
atau melihat simbol tertentu. Tapi untuk pemula, saya sangat menyarankan gunakan tangga terlebih dahulu sebagai pembuktian logika. Dalam eksperimen ini, menulis "saya tidak akan" justru membantu melepaskan tekanan. Seringkali saat kita melakukan manifestasi, kita terlalu tegang. Kita terlalu memaksa dengan mengatakan "saya tidak akan". Pikiran sadar kamu merasa santai karena merasa tidak sedang berusaha. Ini adalah cara cerdas untuk menipu ego kamu agar tidak menghalangi proses penanaman benih di pikiran bawah sadar. Kamu membiarkan pintu belakang terbuka lebar, sementara pintu depan dijaga ketat. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah yang bisa kamu praktekkan malam hari. Mari kita mulai tantangan ini. Lakukan ini selama 3 malam berturut-turut. Nomor 1, kondisi menjelang tidur. Saat kamu sudah di tempat tidur dan merasa sangat mengantuk, tapi belum sepenuhnya terlelap. Yang kedua, visualisasi aktif. Jangan hanya melihat tangga. Rasakan tanganmu memegang pinggiran tangga yang dingin atau kasar. Rasakan kakimu menginjak anak tangga satu persatu. Lalu yang ketiga, gerakan berulang. Panjat ke atas, lalu turun lagi. Lakukan terus sampai kamu tertidur dalam perasaan sedang memanjat. Lalu yang keempat, siang hari, tulis di beberapa lembar kertas, "Saya tidak akan memanjat tangga." Dan letakkan di tempat yang sering kamu lihat. Katakan dengan tegas dalam hati saat melihatnya. Lalu berikutnya, apa yang harus diharapkan? Jangan mencari tangga, jangan sengaja mencari alasan untuk memanjat tangga. Jalani hidupmu seperti biasa. Rahasianya adalah membiarkan hal itu terjadi secara alami. Kamu akan terkejut betapa kreatifnya alam semesta membawa tangga itu ke hadapanmu. Jadi kita ringkas video kali ini. 1. Imajinasi adalah perintah, sedangkan kata-kata seringkali hanyalah gangguan. Yang kedua, pikiran bawah sadar hanya menangkap gambar, bukan penolakan. Lalu yang ketiga, gunakan teknik tangga sebagai eksperimen untuk membuktikan kekuatan batinmu sendiri. Jika dalam 3 atau 7 hari ke depan kamu benar-benar memanjat tangga, kamu bisa balik lagi ke video ini dan ceritakan pengalamanmu. Mari kita buktikan bersama bahwa dunia ini jauh lebih ajaib dari yang kita duga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini membantu memberikan wawasan baru, silahkan berikan like dan bagikan ke yang lain. Terima kasih juga untuk semua member yang mendukung kanal Bermain Jiwa Keberimpahan. Sampai ketemu, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.